harus gue sampaikan bahwa apa yang disampaikan Pak Prabowo itu satu ya, sorry banget, nggak ada yang istimewa dari apa yang disampaikan Pak Prabowo. Nggak ada bedanya. Kabinet gemoy atau ya apapun lah namanya gitu ya. Tapi ini kan ini kontroversial ya. Ada yang mengatakan bahwa kabinet banyak menteri itu nggak efektif. Kalau kata Pak Prabowo, Indonesia itu terlalu besar Bung. Gitu. Apakah relevan? Kalau negaranya besar, maka menterinya harus banyak. Atau ini semata-mata karena kepentingan untuk menyenangkan koalisi, atau memang ada urgensi? Karena begini, di bulan Oktober dan November presiden dilantik, lalu di bulan Oktober ada rancangan awal RPJMN, baru di bulan Januari sampai Juni barulah disusun rencana strategis tiap-tiap kementerian dan lembaga. Baru nyusun rencana, belum kerja. Baru nyusun renstranya. Belum kerja itu. Belum. Iya. Gue rasa Pak Prabowo juga akhirnya akan menyadari juga gitu bahwa ngatur pemerintah nggak gampang ternyata gitu. Apa yang mau kita koreksi hari ini? Atau nggak perlu ada yang dikoreksi karena presiden akan segera dilantik? Iya sih. Kayaknya akan banyak yang dikoreksi itu setelah 20 Oktober sih. Setelah 20, begitu nama-nama keluar. Nama-nama keluar. Sekarang hari ini aja udah mulai ramai kan? Udah mulai pada dipanggil ke Kertanegara. Nah ini gue mau bahas soal Kertanegara dulu. Oke, ini ada yang menarik. Yang lucu-lucunya aja. Oke. Jadi kan orang-orang Kertanegara nih yang tokoh-tokoh nih yang dipanggil ke Kertanegara gitu. Salah satunya ada Nusron Wahid. Gitu. Nusron Wahid, oke. By the way ini nama-nama calon menteri ya yang udah dipanggil. Ini ritual 5 tahunan lah. 5 tahunan, betul. Salah satunya dari Nusron Wahid ditanya lah sama wartawan dia tadi gue baca gitu. Oke. Gimana Pak Nusron? Ya kalau diminta ya saya siap. Ya masa dijadiin menteri kagak siap? Iyalah, masa nggak mau? Gimana Pak? Apakah bersedia bantu? Ya saya bantu. Tuh nanya dulu, bantu jadi apa dulu nih Pak? Kan nggak mungkin nanya gitu. Pokoknya siap aja dulu kan? Ya namanya jadi menteri ya. Posisi strategis. Posisi sangat strategis dan meskipun kita udah tahu nih San. Jadi banyak banget gosip di seputaran apa nama-nama menteri, nomenklaturnya ya, nama-nama kementeriannya. Tapi kalau gue pribadi, gue tuh nggak terlalu suka untuk membahas gosipnya. Betul. Nama ini, nama itu, nama ini. Karena kita nggak tahu sumbernya dari mana. Bisa aja itu nama udah keluar dari orang-orang yang justru punya kepentingan buat ngegoreng nama dia sendiri. Betul. Untuk bisa dites, diuji publik kira-kira gitu ya. Tapi kali ini gue akan menarik. Ya, artinya kita bisa membahas ini karena kita bisa mempertanggungjawabkan. Meskipun sebetulnya dokumennya nggak boleh dikeluarin ya, tapi kita dapat bocoran. Nah, jadi nggak akan kita tampilin. Nggak akan kita tampilkan. Untuk menghormati narasumber kita. Betul. Ya, betul. Ini kita menjaga menurut sumber PSG bukan sumber Tempo ya. Enggak. Sumber PSG emang Tempo doang yang punya sumber. Meskipun di beberapa media udah diangkat. Udah diangkat. Tapi di sini kita lebih deep dive lagi, menyelam lebih dalam lagi tentang isunya. Karena yang menarik adalah begini, kita dapat bocoran ini dari pembentukan komisi-komisi di DPR. Betul. Kan sekarang 11, nanti akan ada 13. Nah, dari dokumen ini kita jadi mendapat kepastian ya. Udah mendapat benar. kepastian. Setidaknya ada dokumen yang ya resmi lah boleh dikatakan resmi. Karena ini adalah ini San. Jadi bocorannya adalah kita dapat informasi, ada surat ya, yang disebarkan kepada para anggota DPR untuk memilih penugasannya di komisi. Mereka pengennya di komisi berapa nih? Gitu kan. Udah kayak masuk universitas negeri nih. Pilihan pertama, pilihan kedua, pilihan ketiga. Mau di komisi apa gitu. Nah, komisi-komisinya itu San, itu udah disebutkan nama-nama kementerian-kementerian, badan dan lembaganya di komisi 1 itu apa saja. Dan kita baca, kita rekap, ternyata di situ ada 46 kementerian. Plus badan. Jadi lebih banyak lagi tuh. Betul. Tapi memang yang namanya badan dan lembaga itu kurang begitu mendapat perhatian ya memang ya di publik ya. Padahal fungsinya penting juga. Nah, kementerian-kementerian inilah yang paling disorot karena namanya aja udah menteri. Menteri, gitu kan. Betul. Dan yang menarik di situ adalah surprisingly dari gosip-gosip bahwa Menko akan ada 6, ternyata ada 5. Ternyata cuma ada 5. Tapi ini semua masih dibahas. Betul. Jadi meskipun kita dapat bocoran, ini bukan berarti itu yang akan menjadi fakta beneran yang gitu. super final gitu ya gitu. Karena kalau sebelumnya kan kita dengar gosip Kemenko Polhukam katanya akan dibagi 2 gitu. Ada Kementerian Politik dan Keamanan,
ada hukum dan HAM gitu kan. Menko Polkam dan Menko Hukham. Hukham gitu. Ya. Kalau dari bocoran kita ternyata tetap Menteri Ya. Polhukam gitu ya. Nah yang sekarang ini ada 4 Menko sama semuanya kecuali satu ada tambahan. Kementerian Koordinator Bidang Kemasyarakatan. Iya, pemberdayaan kemasyarakatan ya. Kemasyarakatan doang sih ditulisnya doang, gitu ya. Gitu. Nah ini San, kita akan bahas ini satu persatu. Nggak satu persatu juga sih. Well, dimulai dari kayaknya ada 13 lumayan sih Pak. 13 tuh lumayan jadi tambah banyak sih. Kita bahas mulai dari tambahan 2-nya aja deh Pak. Nah, karena ada gini nih San, ada yang bergeser. Jadi Komisi 1, Komisi 2, sampai Komisi 13 itu 1, 2 itu tetap sama. Komisi 1 itu luar negeri. Ya. Komisi 2 itu dalam negeri. Ini gue lihat bocorannya nih ada di sini nih. Komisi 3 ini menarik nih. Komisi 3 itu tentang hukum ya. Nah kalau dulu di Komisi 3 itu nyampur baur semua. Semua tentang hukum di situ. Semua tentang hukum. Ada Kementerian Hukum dan HAM-nya, KPK. ada KPK, ada Polri, ada Kejaksaan. Kejaksaan Agung. Nah ini nanti di Komisi 3 ini hanya yang setingkat dengan menterinya itu hanya Kejaksaan Agung dan Kapolri dan Polri ya gitu, dan KPK juga ada di situ. Begitu pula dengan Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial, tapi hanya Sekretariat Jenderalnya aja. Kesekjenannya aja gitu. Nah ini jadi Komisi 3 itu fokus pada penegakan hukum. Iya. Gitu. Nah di Komisi 4 itu ada nomenklaturnya itu adalah pertanian, kehutanan dan kelautan. Nah, di mana di sini kita bisa lihat nih San, Kementerian Pertanian, Kehutanan, Kelautan, Bulog, Badan Restorasi Gambut, Badan Pangan Nasional dan Badan Karantina Indonesia itu koordinasinya di DPR itu di bawah Komisi 4. Yang menarik adalah bahwa Kementerian Kehutanan itu sudah berdiri sendiri. Jadi tidak ada lagi kata-kata bukan KLHK ya. Bukan KLHK lagi. Jadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan. Jadi dipisah. Nah, kemudian di Komisi 5 itu ada nomenklatur infrastruktur dan perhubungan. PUPR itu udah dipisah. Gitu. Jadi pembangunan umum dan perumahan rakyat. Pekerjaan umum dan perumahan rakyat, kemudian ada perhubungan, kemudian ada Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, transmigrasinya dipisah. Dipisah transnya. Jadi ada Kementerian Transmigrasi. Oke. Gitu. Nah, di Komisi 6 itu ada Kementerian Perdagangan, Kementerian BUMN dan Kementerian Koperasi. UMKM-nya? Jadi kecil menengahnya dipisah dari koperasi. Nah dulu di Komisi 6 itu perindustrian juga masuk situ. Jadi perindustrian, perdagangan, BUMN, KUKM. Nah sekarang nanti yang akan datang perindustriannya udah nggak ada dan UKM-nya dipisah. Jadi akan ada Kementerian Koperasi sendiri dan Kementerian UMKM sendiri gitu. Nah kemudian Komisi 7 nih. Komisi 7 di yang sekarang, kalau yang di periode lalu Komisi 7 itu adalah Komisi Energi. Nah sekarang nomenklaturnya berubah, yaitu perindustrian, UMKM, kemudian ekonomi kreatif, pariwisata dan sarana publikasi. Oh ini jadi kayak low economy di situ semua tuh Pak. Jadi ya ada di situ semua. Jadi ada di situ ekonomi ada rakyat lah di situ. Iya ekonomi rakyat. Di situ ada Kementerian Perindustrian San. Jadi yang sepanjang 10 tahun ke belakang, bahkan dari periode-periode sebelumnya juga ya, yang namanya industri dan perdagangan itu biasanya ada di Komisi 6. Nah sekarang untuk yang nanti itu digeser. Jadi Kementerian Perindustrian akan bergabung bersama dengan Kementerian Pariwisata, Kementerian Ekonomi Kreatif. Jadi Ekrafnya dipisah. Jadi kalau dulu ada Bekraf ya, tapi sekarang jadi ditulisnya itu kementerian gitu. Lalu ada Kementerian UMKM, terpisah tuh dari Kemekraf, Kementerian Ekonomi Kreatif. Lalu ada Kementerian UMKM, dipisah dari koperasinya berdiri sendiri. Nah lalu ada Komisi 8. Komisi 8 itu tetap di urusan Kementerian Agama, Kementerian Sosial dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Lalu ada Komisi 9. Komisi 9 yang menarik Kesehatan masih bareng sama Kementerian Ketenagakerjaan. Tapi yang menarik adalah BKKBN. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional. Dia most likely akan berubah menjadi kementerian. Apa namanya? Kementerian 2 anak cukup Pak? Jangan Parto. 2 anak cukup. Namanya Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
Nah, Pembangunan ini keluarga. menarik. Menarik. Ada nomenklatur yang disebut sebagai pembangunan keluarga. Lalu Komisi 10 tetap ada pendidikan dan olahraga riset, tapi yang menarik San, kementeriannya Nadiem Makarim didedel nih, dipisah-pisah. Dipisah-pisah. Oke. Jadi ada Kementerian Pendidikan Riset dan Teknologi, Kemendikristek. Ristek, Ya. lalu ada Kementerian Dikti. Nah, jadi sebetulnya balik lagi ke zaman pendidikan tinggi. sebelumnya ya. Ya. Jadi pendidikan tinggi itu jadi kementerian sendiri, lalu ada Kementerian Kebudayaan. Nah, kalau dulu Kemenbud. budaya itu masih ke Kementerian Pendidikan, dan pernah juga kebudayaan itu satu nomenklatur dengan pariwisata. Betul. Nah, sekarang kemudian berubah menjadi kementerian tersendiri. Kemenpora tetap gitu. Lalu ada Komisi 11, ini komisi-komisi yang mengkoordinasikan keuangan, betul, masih di situ. Bappenas masih di situ. OJK gitu-gitu. OJK masih ada di situ, BI juga. Kemudian di komisi, nah ini yang baru nih, Komisi 12. Oke. 12 itu komisi, sebetulnya gini, Komisi 12 itu dulunya Komisi 7. Oh, dipecah. Gitu. Dipindah gitu. Karena komisi Komisi 7-nya jadi industri pariwisata, UKM, ekonomi kreatif. Nah, lalu energinya digeser jadi Komisi 12. Di situ ada Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup yang tadi dipisah ya dari kehutanan. Lalu Kementerian Investasi. Ini menarik San, karena rumpun energi, sumber daya mineral itu disatukan dengan lingkungan hidup, disatukan dengan investasi. Betul. Biasanya lingkungan hidup ini selalu jadi musuhnya mereka berdua nih. Musuhnya lingkungan hidup nih. Lingkungan hidup itu musuhnya ESDM dan investasi. Karena apa? Kalau ada uang masuk, mau bikin pabrik kah, mau ngapain kah, apalagi ESDM, pasti berantem sama lingkungan hidup. Betul. Gitu. Efek lingkungannya kan. Karena berbeda mindset gitu. Yang satu ingin melestarikan, yang satu ingin membabat gitu. Jadi dua hal yang berbeda. Tapi masalahnya adalah kehutanannya kan udah pindah juga tuh. Hutan udah pindah, betul. Udah pindah kan. Betul, nah betul. Biasanya kan banyak Kan berantem lagi tuh antara LH dan itu. Gimana nih? Jadi yang mau membabat itu berantem sama dua kementerian yang berbeda. Dia harus berhadapan dengan LH, dia juga harus berhadapan dengan kehutanan. Atau mungkin begini ya, ketika kehutanan itu dipisahkan dari lingkungan hidup, menurut gua adalah Kementerian Kehutanan itu jadi lebih bisnis oriented sih. Iya. Nah, sama kayak zaman dulu. Pemanfaatan hutan kayak zaman dulu. Izin. Pemanfaatan hutan, Pemanfaatan betul. hutan. Nah, kita lanjut nih San. Terakhir itu ada Komisi 13. Itu adalah Komisi Hukum dan HAM. Ini yang menarik karena Kementerian Hukum itu juga didedel, dipisah-pisah. Iya. Gitu. Ada Kementerian Hukum, ada Kementerian Hak Azazi Manusia, Kemenham. betul. Ada Kementerian Sekretariat Negara, yang secara tradisional dari zaman dulu biasanya mereka nempelnya di Komisi 2. Betul. Gitu. Kemudian ada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Jadi Dirjen Imigrasi dan Dirjen Lapas ini. Dirjen Lapas akhirnya jadi kementerian. Gitu. Okay. Karena memang kalau nggak salah lo juga yang pernah cerita sama gue ya, kalau Kemenkumham itu memang isinya imigrasi sama lapas doang sebenarnya gitu. Karena besar sekali mereka gitu ya. Nah, yang terakhir adalah Menko. Menko tetap ada Menko Polhukam, ada Menko Perekonomian, ada Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, ada Menko Kemaritiman dan Investasi, itu masih tetap Marves, dan tadi Kementerian Koordinator Bidang Kemasyarakatan. Nah, di dalam dokumen bocoran yang kita dapat, kita tidak mendapatkan informasi Kemenko ini membawahi kementerian apa saja. Betul. Nah, kayak misalnya kalau yang menarik di sini adalah Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan antara Kemenko itu dengan Kemenko Bidang Kemasyarakatan. Ini apa bedanya nih? Nah, gue masih belum jelas nih. Ini kenapa dibedain, lalu yang di bawahnya tuh akan ada kementerian apa aja. Mungkin Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, mungkin itu akan masuk ke Kemenko Kemasyarakatan. Tapi apa bedanya sama Pembangunan Manusia dan Kemenko Pembangunan Manusia, apa bedanya? Nah, itu kita belum tahu. Makanya itu gue selalu bicara juga, selalu menyampaikan pandangan gue bahwa yang lebih penting itu bagi urusan pemerintahan ke depan, terutama urusan kabinet, itu adalah bagaimana keterbukaan soal nomenklatur ini. Keterbukaan nomenklatur, cara pandang presiden untuk melihat urusan-urusan apa yang menurut dia penting untuk dijadikan urusan-urusan setingkat menteri. Kalau bahasa gue itu
isu-isu yang harus mendapatkan tempat tinggi di dalam power structure. Nah, isu-isu yang ada pada tempat tinggi dalam power structure itu kan artinya isu-isu yang ditangani oleh presiden. Betul. Jadi 46 kementerian tadi itu adalah 46 bidang yang presiden pikir perlu untuk duduk di dalam satu ruang kabinet untuk diputuskanlah hal-hal strategis di situ. Tapi gue memang yang agak aneh adalah ketika komisi di situ ya, antara Kementerian Koperasi dan Kementerian UKM yang baru itu dipisah gitu. Padahal sebenarnya yang diletaknya Kementerian UKM tadi kan dia barang ekraf tuh segala macam. Ini kan yang padat karya semuanya. Dan harusnya koperasi itu kan bagian dari ekonomi yang padat karya. Kalau ngomongin counterparts gitu, artinya rekan mitra kerja, harusnya di situ sih kalau menurut gue gitu. Dan memang yang menarik adalah ketika Kementerian Koperasi dan UMKM itu dipisah. Ini gue sepakat banget gitu sebenarnya. Kalau gue ngelihat gitu. Kenapa harus dipisah menurut lo? Biar fokus. Oke. Biar fokus dan lebih ada dayanya. Karena selama ini ketika jadi Kemenkop UKM, Kementerian KUKM ya kan. Itu ini dua hal yang penting tapi energinya itu dikit. Kenapa anggarannya dikit? Untuk ngurusin yang seluas itu. Well kayak begini, koperasi itu dan UMKM itu backbone ekonomi kita. UMKM itu penyerap tenaga kerja paling banyak Pak. 95% tenaga kerja kita itu di UMKM gitu. Nah itu kan perlu penanganan khusus gitu. Nah koperasi juga sama gitu. Koperasi ini ya dari idenya Bung Hatta dulu gitu kan sampai sekarang itu tetap bisa menjadi penggerak ekonomi yang bagus. Tapi masalahnya karena sejauh ini gitu kan yang praktik yang itu karena anggarannya dikit segala macam itu nggak efektif, akhirnya sebatas kayak penyaluran modal, nggak ada empowering dan segala macam kayak gitu. Dan bentuk usaha koperasi itu kayaknya masih juga kurang populer ya sebetulnya. Betul. Kalau bisa lebih fokus kayak begitu kan, kayak ini loh, koperasi itu bisa berkoneksi kayak sama bank himbara dan lain-lain. Jadi bisa menjadi sebuah penyaluran kredit juga gitu di situ. Dan koperasi itu juga kemudian misalkan kita bicara sawit gitu. Untuk sawit itu lebih banyak koperasi-koperasi tani sawit dan mereka ini yang sebenarnya itu terbukti bisa melindungi para petani sawit itu ketika berhubungan dengan perusahaan secara legal. Misalkan dengan perusahaan-perusahaan sawit yang lain gitu kan. Jadi ketika nanti ada semacam hak guna barang dan segala macam itu untuk lahannya gitu kan, hak lahan sawit dan lain itu kalau disalurkan lewat koperasi itu lebih akuntabel. Nah masalahnya kan ini belum terlalu signifikan gitu loh selama ini dikelola. Menurut gue tuh oke sih, ini ya koperasi itu ide ekonomi yang salah satunya asli Indonesia lah. Nah pertanyaan gue adalah ini kan kementerian akhirnya kita sudah bisa ngeliat nih. Banyak ternyata gitu kan. Kabinet gemoy atau ya apapun lah namanya gitu ya. Tapi ini kontroversial ya. Ada yang mengatakan bahwa kabinet banyak menteri itu nggak efektif. Kalau kata Pak Prabowo, Indonesia itu terlalu besar Bung gitu ya. Jadi kabinetnya harus banyak. Tapi kita aja luasnya sama kayak Eropa kata Pak Prabowo. Ya kan. Tapi Amerika itu besar negaranya, penduduknya jauh lebih besar dari Indonesia. Tapi kabinet presidennya ramping sekali gitu. Nah, menurut lo apa sih kenapa gitu San? Apakah relevan kalau negaranya besar, maka menterinya harus banyak. Atau ini semata-mata karena kepentingan untuk menyenangkan koalisi, atau memang ada urgensi. Karena begini, yang gue khawatirkan adalah ketika pemikiran itu tidak terdiseminasi dengan baik, maka ini akan menjadi bentuk pemerintahan 5 tahunan yang begitu Pak Prabowo selesai misalnya, ya entah 2029 beliau akan maju lagi dan menang misalnya, kita nggak tahu. Katakanlah kita bicara di 5 tahun periode lah gitu ya, 1 periode. Artinya tidak ada konsistensi. Betul. Hari ini ada 34. Besok ternyata ada 46 gitu ya, atau 47. 2029 mau bagaimana lagi? Betul. Artinya kan begini ya, kalau gue ngelihat soal kementerian yang besar ini Pak ya. Kementerian besar ini setidaknya menunjukkan 2 hal kalau menurut gue.
Yang pertama adalah banyak hal yang pengen dikejar Prabowo secara cepat. Jadi dia butuh kerja-kerja teknis. Oke. Dia pengen ekonomi 8%. Yap. Katanya naik 8%, menurunkan IKOR artinya kebocoran investasi gitu kan. Pokoknya pengen apa ya kalau bahasanya apa? Kemiskinan 0%, pertumbuhan ekonomi 8%, 08 gitu kan. Makanya ada satgasnya katanya, satgas 08 kayak begitu. Itu membutuhkan jargon melulu. Ya itu kalau mau dicapai dalam 5 tahun gitu. Kan ini nggak bisa dengan hanya bermodal presiden bahwa kita dulu pernah ekonomi tumbuh 7%. Iya. Gitu kan. Atau bahkan Profesor Burhanuddin Abdullah pernah mengatakan kita juga pernah 8%. Nah nggak bisa bermodal itu tapi aja. Nggak bisa berdasarkan catatan sejarah ya. Betul, tapi harus kerja teknis. Nah kerja teknis ini menurut gua mungkin di kepala Pak Prabowo adalah memperbanyak lini kerja teknis. Yaitu memperbanyak kementerian. Yang tadinya satu kementerian ngurusin banyak hal, akhirnya bisa tumpang tindih atau lebih lambat karena faktor anggaran dan lain-lain, dipecahlah biar lebih terfokus kinerjanya. Itu bisa. Kalau masalah anggaran, lu setuju nggak? Tambah kementerian anggaran tambah berarti? Enggak juga. Kayaknya sih, apalagi untuk tahun pertama ya, karena udah diketok gitu kan. Ya mungkin aja ada APBNP gitu kan, ada perubahan gitu. Tapi untuk tahun pertama ini jelas itu budget untuk 34 kementerian. Yes. Bukan budget untuk lebih dari itu. Whatever itu 46 atau 47 kementerian. Artinya budget yang ada harus dibagi. Dan kita tidak bisa melihat di tahun pertama, kalau gue sanksi sih itu kementerian yang banyak teknis ini kan kementeriannya kalau kita lihat semakin teknis. Betul. Yang tadinya badan jadi kementerian gitu kan. Yang dirjen gitu, misalkan dirjen juga jadi kementerian gitu kan, direktorat jadi kementerian kayak Dirjen Pas dan Imigrasi. Badan BKKBN jadi kementerian gitu kan. Ya ini ada efek memang menteri mengeluarkan peraturan bisa punya ruang itu dan kerja teknis gitu untuk menindaklanjuti gitu kan. Betul. Tapi dengan anggaran yang tidak bertambah, anggaran untuk 34 kementerian, mungkin setahun awal ini masih akan ribet adjusting sih Pak. Nah, gue daripada mencatat kerja. Betul, gue mencatat paling tidak ada 2 hal. Sama nih, sama-sama punya 2 catatan nih kita. Kalau gue ngelihatnya yang pertama, misalnya ya, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Betul. Dulu sebelum ada kementerian ini, semuanya kalau ketika rapat kabinet, sementara rapat kabinet itu kan kita tahu itu level strategis, level yang sangat menentukan gitu. Yang duduk di rapat kabinet itu bukan dirjen imigrasi atau dirjen lapas. Tapi satu menteri kan. Nanti ini menteri hukum, menteri HAM, imigrasi, itu masing-masing akan duduk bareng tuh di kabinet. Betul. Kalau sebelumnya kan diwakili oleh menterinya. Nanti bayangin gak San? Kalau dulu itu kan Dirjen Imigrasi nggak ikut rapat kabinet. Yang ngomong itu menteri di rapat kabinet. Nanti akan ada menteri imigrasi, which is dia akhirnya duduk satu level dengan presiden untuk memecahkan masalah-masalah keimigrasian misalnya, contoh gitu ya. Jadi gue ngelihat yang pertama tadi adalah ada isu-isu yang seperti lo bilang, teknis-teknis ini diangkat sama Pak Prabowo ke atas gitu. Karena dia pengen bisa cepat diselesaikan masalah-masalah yang tertunda, masalah-masalah yang mandek itu bisa selesai kalau dirjennya kemudian disulap jadi menteri supaya bisa duduk bareng sama presiden dan memutuskan segala hal dengan cepat. Yang kedua adalah konteks anggaran. Sebetulnya gue ngeliat kalau konteks anggaran itu kalau kita lihat secara mikro tidak akan ada perubahan yang signifikan juga sebetulnya. Karena apa? Karena anggaran imigrasi dan anggaran lapas itu ini logika awam ya, logika daminya ya. Logika daminya ya tinggal dikeluarin aja. Dari Kemenkumham tinggal dipisah-pisah. Kan Kementerian Hukum itu ada peraturan perundang-undangan, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan di situ. Itu akan stay di situ. Kemudian Direktorat HAM itu berubah jadi menteri, maka anggarannya otomatis dipisahkan. Gitu. Betul. Begitu pula tadi imigrasi dan pemasyarakatan gitu kan. Jadi sebetulnya kalau kita lihat nomenklatur ini tidak akan menyebabkan perbedaan yang signifikan sih sebetulnya, jadi bengkak banget gitu. Karena kalau kita lihat dari pagu indikatif misalnya, kan kalau anggaran kementerian itu ada 2 pilar nih, ada 2 sisi. Ada anggaran dukungan manajemen, ini nih pegawai, operasional, lalu ada program. Nah, kalau untuk dukungan manajemen kan tinggal dipisah aja. Akan repot, jauh lebih repot kalau bukan pemisahan, tapi membangun sesuatu yang baru. Tapi kan itu konsekuensi, Pak. Kemudian kayak begini,
dulu namanya Dirjen Pas, Dirjen Lapas. Ya. Itu mungkin dia eselon 1 aja, level Dirjen. Remunerasinya ya remunerasi Dirjen gitu kan. Golongannya golongan Dirjen dan lain. Ketika dia menjadi menteri, ini kan ada penyesuaian di dukungan manajemen. Yang tadinya deputi, dia akan jadi Dirjen. Eselonnya naik. Jadi akan ada jadi layanan paspor misalnya gitu. Iya. Dan paspor tuh akan jadi Dirjen tuh. Akan jadi Dirjen, mau nggak mau kan. Masa di bawah menteri langsung deputi kan tidak mungkin, harus ada direktur. Kan ada penyesuaian. Ada penyesuaian. Anggaran naik. Anggaran harusnya naik. Karena yang tadinya direktur jadi Dirjen nih pejabatnya nih yang ngurusin paspor gitu ya. Karena kan di kementerian, di negara ini kan tidak mengenal proses efisiensi kayak perusahaan swasta. Iya. Nggak mungkin memotong yang terbawah. Ya benar juga sih. Iya. Ribetnya di situ. Ribetnya di penyesuaian mikro ya. Itu belajar dari dulu ketika Gus Dur membubarkan Kemensos. Kemensos sama penerangan. Ketika itu dibubarkan, dileburkan ke kementerian baru. Ini gimana nih nomenklaturnya nih? Iya, betul. Dia yang eselon 1 tetap jadi eselon 1 atau gimana gitu? Karena nasib itu pegawai itu di situ. Nasib pegawai di situ. Oke. Nah, tapi ada yang menarik lagi San. Ini dari gue kutip dari dokumen Bappenas ya. Ada timeline penyusunan RPJMN dan rencana strategis 2025-2029. Betul. 2025 Renstra 25-29. Gimana tuh? Jadi ini Renstra 4 tahun nih. Iya. Bukan 5 tahun. Bukan 5 tahun. Nah, di sini disebutkan San bahwa ini sesi kita kali ini sangat teknis ya. Sangat-sangat teknis gitu. Ini beginilah ribetnya mengelola negara. Tapi ini perspektif yang teman-teman harus ketahui juga. Betul. Ribet nih. Jadi kalau lo semua dengar gosip-gosip kabinet, nama-nama dipanggilin presiden di Kertanegara, di presiden terpilih ya. Kesannya itu panggungnya aja. Betul. Tapi di balik panggung itu ada banyak keruwetan dan keribetan gitu. Nah, salah satunya yang akan gue sampaikan di sini nih, bahwa ada Renstra tadi. Nah, di dalam penjelasan Bappenas ada timeline penyusunannya San. Jadi di bulan Oktober dan November itu disebutkan nih presiden dilantik. Lalu di bulan Oktober ada rancangan awal RPJMN dan di bulan November kalau cukup waktu RPJMN ini sudah disahkan. Ya. Nah, lalu baru di bulan Januari sampai Juni barulah disusun rencana strategis tiap-tiap kementerian dan lembaga. Baru nyusun rencana, belum kerja. Baru nyusun renstranya. Belum kerja itu. Belum. Iya. Nah, kerjanya berbasis anggaran 2025 yang udah diketok, yang artinya business as usual kan. Jadi forum penyelesaian rancangan renstra kementerian dan lembaga ini menurut dokumen yang kita dapatkan ya. Dan teman-teman bisa lihat juga bahwa di bulan Juni baru penetapan renstra kementerian dan lembaga. Jadi 6 bulan pertama, 1 semester pertama, setengah tahun. Jadi nothing. Ya seremonial. Seremonial. Atau menjalankan yang sudah existing. Yang karena begini, anggaran makan siang gratis saja contohnya. Yang katanya 71 triliun itu. Katanya gitu juga akhirnya jadi siang dan malam gitu. Atau pagi dan siang. Pagi dan siang. Siang dan malam. Sekolah sampai malam loh. Pagi dan siang. Dapat makan malam. Kalau gue dulu di pesantren pagi siang malam dapat Pak. Boarding school. Kalau boarding school uang jangan-jangan bisa lebih iri tuh sebetulnya. Karena lebih sedikit kan boarding school. Tapi ya itu di dalam istilahnya nih, ini istilah teknis lagi nih. Dalam buku 3 RAPBN 2025. Itu anggaran 71 triliun kan gede banget ya. Iya. Itu nggak kelihatan adanya di mana, ditaruh di mana tuh di lajur-lajur penjelasan tentang tabel-tabel keuangan itu. Kita nggak ngelihat tuh 71T itu adanya di mana. Diceplokin aja angkanya. Diceplokin aja di kotak kuning gitu kan, di kotak keterangan gitu. Pokoknya akan ada 71 triliun gitu yang akan dilaksanakan oleh instrumen pemerintah khusus yang akan melaksanakan itu, which is itu Badan Pangan kan? Ya harusnya. Badan Gizi Nasional gitu. Tapi nggak kelihatan itu di tabel keuangan tuh taruhnya di mana tuh 71T itu gitu. Kemudian dikaitkan lagi dengan bahwa nanti kementerian lembaga masih harus menyusun renstra nih selama 6 bulan. Jadi gue rasa Pak Prabowo juga akhirnya akan menyadari juga gitu bahwa ngatur pemerintah nggak gampang ternyata gitu. Tidak semudah mengelola Gerindra. Nggak semudah mengelola partai sendiri. Ini euforia lah. Ya, ini periodenya, momentumnya euforia bagi semuanya, bagi Pak Prabowo, bagi Mas Gibran, bagi
Tapi satu hal Pak, dengan banyaknya kementerian ini terus kemudian ya menunjukkan Prabowo memang akomodatif. Misal ada sih, kita nggak bisa pungkiri itu ada sisi bagi-bagi kekuasaan. Kan orang selalu bilang bahwa artinya Prabowo willing to control all the party gitu. Pengen kontrol semua partai politik. Tapi bisa jadi sebaliknya. Prabowo mau nggak mau akhirnya ngasih ke semua karena dia sudah tersandra posisinya. Pertanyaan gue, penyandra terbesarnya siapa? Itu. Siapa?